menurut penjelasan dari Bang Suki, memang butuh sekali pemutahiran data. Kami ada temuan juga, ini kakaknya masyarakat dari dulu nggak pernah diupdate. Awalnya dia tidak punya anak, ya kan? Sekarang dia punya anak sampai sekolah, SD, SMP, SMA. Ada yang diupdate, anak itu tidak jelas untuk pendidikannya. Karena bantuan ini ada kategorinya juga ya, seperti PKH, orang yang anaknya sekolah. Iya, mohon izin Pak. Iya. Jadi Karena yang pengalaman ini sebelumnya, iya. Mohon maaf di pengalaman Bang. Sabit. Memang sudah dari dulu saya dan tim itu ada di DTKS. Jadi melalui Sikenji memang bansos-bansos yang ada di baik dari Kementerian Sosial maupun yang dari APBD itu harus berdasarkan DTKS, data terpadu kesejahteraan DTKS ya. data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, basis dari DTKS itu adalah NIK dan KK. Jadi ketika kami menginput katakanlah keluarganya Mas Aceng, itu harus padan NIK-nya dengan Dirjen Dukcapil. Jadi bukan Dukcapil. Memang kalau di Dukcapil sudah terdata karena dia mungkin sudah mengambil KK KTP-nya di Dukcapil Sampang. Tapi ini harus ketika kami input, ini harus padan dengan Dirjen Dukcapil NIK-nya. Jadi kalau itu belum padan, ini akan tertolak. Nah, itu yang banyak terjadi saat ini. Kenapa kok itu tidak padan? Ya karena itu tadi butuh pemutahiran data minimal minimal 5 tahun sekali. Jadi dimanapun kalau memang itu maksimal 5 tahun sekali, mohon maaf 5 tahun sekali, itu datanya harus diupdate ke Dukcapil. Iya. Kalau itu tidak diupdate, saya sendiri aja kemarin saya update, saya lihat kakak saya itu, anak saya ternyata masih TK. Jadi segera saya update ke Pak Edi di Dukcapil. Saya sendiri nih mengalami. Jadi apalagi mohon maaf masyarakat desa yang pekerjaannya sehari-hari sebagai tani. Nah, ini peran serta dari pemerintah desa, kemudian leading sektor di Kabupaten Sampang, baik itu Dukcapil, kami yang ada di Dinsos juga akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu mengupdate datanya ke Dukcapil. Mungkin Begitu itu Mas ya? Rolis. Oke, siap. Bang Aceng, kalau yang dari Komis itu gimana Bang Aceng? Ya, kalau yang dari Komis itu menurut informasi dari salah satu warga sana itu yang terhapus kurang lebih 170. Sekitar 170. Siap. Tadi insya Allah staf-staf kepala desa bagian Komis itu akan berupaya mengupdate data-data yang masih belum update, nomor NIK maupun KTP-nya bagi orang yang terhapus. Dan insya Allah mereka tetap memperjuangkan mengajukan kembali. Iya. Mengajukan kembali untuk mendapatkan BSP itu. Kemungkinan besar dari beberapa staf-staf kepala desa Komis itu masih menilai orang yang akan diajukan itu masih layak untuk mendapatkan. Terakhir Bang, untuk Bang Erwin ini masalah penghapusan itu, kalau yang mampu itu dihapus saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dengan berdasarkan berita. Yang kayak janda-janda yang ada di kita itu gimana? Sekali lagi saya minta solusi. Bagaimana itu penjelasannya Bang? Solusinya, kami yang jelas pertama data untuk dimutakhirkan, dan yang kedua bisa mendaftar kembali ke kami untuk bisa masuk ke DTKS kembali. Karena kalau sudah dikeluarkan, saya pikir ini sudah istilahnya sudah dihapus kan gitu, sudah tidak akan mendapat kembali. Iya. Saya tidak bisa berjanji dia dapat lagi gitu ya. Ya enggak apa-apa, ini kan kita sesuai prosedur aja gitu loh. Jadi saya cerita apa adanya, jadi sebaiknya seperti itu. Ya, memang masalah sosial bantuan sosial ini dinamis kan. Jadi tidak statis. Satu orang dengan perputaran waktu bisa jadi mohon maaf bisa meninggal, bisa rembi, bisa melahirkan kembali, atau anaknya SD tidak mampu berhenti, itu udah dapat kan, meskipun dia umur sekolah tapi dia berhenti, dia udah dapat dari situ. Jadi saya minta peran aktif
Pemdes. Iya. Nah, jadi saya tidak menyebutkan kepala desa. Iya, enggak, dari Pemdes ya, pemerintah desa ya. Siap, Mari siap. kita bersinergi di situ kan. Untuk tahun ini kan kami ada Kemensos, ada kegiatan untuk pemutaran data DTKS. Dan semoga itu tepat sasaran dan bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama, terutama masyarakat Sampang yang Amin, membutuhkan. amin insyaallah. Begini Pak Erwin, masyarakat itu agar lebih jelas biar mengetahui bagaimana mekanisme untuk pengajuan ulang setelah data dimutakhirkan, misal ke Dispenduk Capil misal ya, itu apa saja persyaratan untuk pengajuan ulang. Jadi, ya. Oke, ini Agar penting. jelas. Penting. Jadi kami jelaskan, jadi untuk masuk ke DTKS kita perlu KTP, KK, surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah mengetahui camat. Mengetahui camat ya. Itu sudah, itu saja. Oke, siap. Saja. Kalau untuk dia dapat kembali terdaftar dapat bantuan lagi di sini tidak menjamin ya. Saya tidak menjamin. Iya. bahasa Karena dulu. ini orang Madura, orang desa itu agak sensitif, Bang. Betul. Kalau kita ambil kakaknya pasti tidak ada kejelasan ya. Iya. Itu dianggap kita gitu loh. Itu harus Oh iya. harus diluruskan Jadi, juga. Saya luruskan. Jadi Oh, iya. setelah kita ambil kakak masuk ke DTKS belum atau tidak pada saat itu juga akan memperoleh bantuan. Jadi memang waktu. Jadi tergantung dari pusat juga apakah ada penambahan atau apa istilahnya perluasan. Nantinya di situ diambilkan dari data DTKS. Jadi masyarakat harus bersabar dan berdoa kalau memang rezekinya. Jadi dia atau beliau-beliau atau mereka mendapatkan cepat. Selain itu ada program apa lagi untuk 2021 ini, Bang? 2002 untuk program kami kan hanya PKH Bansos dan maksudnya program Dari pemerintah. Ya, itu. Yang lewat Dinsos ini. Jadi program kami sementara ini PKH terus BSP. Ya, itu saja. Ada kemarin saya baca di media, Jeng. Siap. Orang hamil itu dapat bantuan, Jeng. Oh. Itu gimana ya? Dan balita ya itu apa cuman media? Ya, jadi itu cuma wacana. Jadi ya rencana, tapi belum bersurat, belum resmi. Nantinya akan begini begitu orang hamil akan mendapatkan sekian juta. Enggak, 6 juta kalau. Iya, 6 juta. 6 juta. Termasuk BPJS itu. Iya, itu semuanya masih di media sosial dan masih belum resmi sifatnya. Belum diresmikan ini. Berarti Hanya wacana. yang jelas itu cuman PKH Dan BST ya, BST ya. BSP yang reguler. BSP ya. BSP regulernya. Terus itu juga BST apa itu? BST itu BST itu gimana? COVID. Bukan dari sini kalau dia. Iya, Bukan Dinsos. dari kementerian. Dari Semuanya kementerian. dari kementerian, cuma leading sektornya Dinsos kabupaten kota setempat. Oke, Hanya siap. kalau BST itu pada saat pandemi COVID. Setelah COVID atau kita sampai 4 bulan kayaknya. 4 bulan. Jadi 4 bulan, setelah 4 bulan ini apa diteruskan apa tidak? Dievaluasi oleh Ada pusat. tambahan. Siap. Gitu. Jadi bukan reguler. Yang Siap. reguler. Bang Aceng, mungkin ada ini, Ceng, ada tambahan dari Bang Aceng ini. Terutama pesan untuk Pemdes, Ceng. Cuma sedikit kurang greget. Kurang greget cuma sedikit sentilannya. Iya. Kan seharusnya operator desa itu harus kerja keras, apalagi sekarang insya Allah kalau nggak salah itu gajinya ditambah naik, Operator desa itu. insya Allah. Di desa saya nggak jelas itu siapa. setiap desa ini Ya, saya nggak mau nanya Dinsos, dah. ada aparatur desa. Aduh, la. Jadi pesan dari Bang Aceng untuk Pemdes di Kabupaten Sampang semuanya, Ceng ya. Ayo lebih greget lagi, iya, untuk masalah data masyarakat di bawah, Ceng ya. Iya, harus Oke. kerja lebih keras lagi karena masyarakat itu yang jelas itu banyak yang awam, maka mereka jangan disalahkan dan harus diayomi lah, kasihan mereka. Ya kalau bagian orang yang paham, kalau yang nggak paham, saya sendiri terkadang bingung begitu.
Mantap kakak kecil ya setin gak kira orang di sos bingung kia, kiburu update. Ya. Oke, sarannya dari Bang Sugi saya minta untuk Dispenduk Capil ini. Wah, kalau itu biar klarifikasi langsung aja. Oh begitu ya. Iya, Jadi biar saya. Iya. Dan untuk masyarakat. Begini, kalau masyarakat mungkin karena di desa itu ada pemerintah desa, mungkin bisa sambil lalu berkoordinasi, konsultasi ketika ini datanya perlu diupdate apa tidak. Karena di desa itu sudah ada baik itu operator DTKS maupun operator desa yang kaitan dengan kependudukan, sehingga ini bisa bersinergi. Kemudian kalaupun memang belum, karena memang dari Dukcapil menginginkan yang bersangkutan sendiri ke sana, ya monggo silakan dipenuhi. Mungkin itu Mas Rolis. Itu aja ya. Terima kasih Bang Sugi. Jadi alasan warga penerima bantuan itu dihapus ada 10 yang dari Dinsos. Perlu kita luruskan bahwa data KPM atau penerima bantuan di KPM ya, KPM ya bahasanya. Yang dihapus, diblokir. Di sini ada 10 kriteria. Ganda dalam satu keluarga.